eh, kita bisa mulai kumpul hari ini ya. Saya izin buat rekaman. Jadi Oke, seperti biasa, saya jelasin kumpul KBM apa sih. Kumpul KBM tuh kegiatan ya komunitas blogger medium yang kita ngumpul-ngumpul, kita ngobrol-ngobrol sama ya dalam tanda kutip narasumber ya. Walaupun kita cuma ngobrol-ngobrol dan kumpul, tapi kita juga mungkin nanti berbincang tentang penulisan, tentang pengalaman, mungkin juga tentang medium. Oh, nah, malam ini kita kedatangan Mas Tival Godoras. Ya, mungkin kalau di online pakai nama Tipang ya, Mas, ya. Gitu, dan saya nggak ingat berapa waktu lalu, seingat saya itu Mas Tival itu udah diminta, ya entah Mbak Nia atau Mbak Dian, saya lupa ya. Mas, undang Mas Tival dong, gitu. Jadi masuk daftar lah gitu. Saya coba atur waktunya. Nah, oh Mbak Dian ternyata. Saya coba atur waktunya dan alhamdulillah malam ini kita dapat kesempatan buat ngobrol sama Ival. Dan Mas Ival ini sedikit yang saya pelajari profilnya, gitu kan beliaunya nih sering jalan-jalan dan sering tulis catatan perjalanan. Mungkin nanti kita bisa ngobrol bareng pengalamannya dan pengetahuannya gitu, tentang apa jalan-jalannya, tentang menulisnya. Halo Mas Ival, halo Mas, bagus. gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Nah, buat awalan aja nih Mas. Hmm, Kita ngobrol soal latar belakangnya Mas Ival dan aktivitasnya sekarang tuh ngapain, gitu. oke. Eh, Halo Mas Bagus dan semuanya. Ini pertama kali ini saya ikut kumpul KBM. Udah pernah mau ikut, cuman emang jam-jam menemani tidur anak nih. Jadi kadang-kadang Oke. jadi harus dipaksa kayak gini nih, jadi datang nih. Jadi minta bantuan istri buat, udah deh mau ikut yang ini nih gitu. Eh, Saya Tifal Godoras, apa namanya, lahir besar di Jakarta, kemudian sempat di Semarang, kuliah di Semarang, selanjutnya ke Jakarta lagi untuk kerja eh, di lembaga penelitian, Hmm. kemudian apa namanya, dapat kesempatan untuk kerja di NGO di Papua 2018 sampai 2022. Terus ya udah saya pindah ke Papua. NGO-nya ada di Jogja, cuman memang wilayah kerjanya ada di Papua Hmm. gitu Mas. Pandemi menikah, kemudian kami pindah karena work from anywhere. Waktu itu istri saya hamil, kemudian kami pindah ke Padang. Jadi saya bolak-balik Papuanya itu dari Papua Padang lah waktu itu gitu. Habis itu anak lahir. Terus kayak break aja deh karena berat juga ya ninggalin anak yang, terus kondisi waktu itu masih pandemi, jadi 2022 saya break eh, di di Papua. Kemudian karena satu lain hal kami pindah lagi ke Jakarta, terus saya sekarang jadi pengajar di eh, salah satu politeknik di Depok Mas. Jadi saya Hmm. ngajar di, terus gitu sih perjalanannya sekarang. Saya sebagai pengajar di Politeknik. Menarik, menarik. Nah, di NGO-nya dulu NGO bidang apa Mas, kalau boleh tahu? Waktu itu kalau NGO-nya itu sebenarnya umum, cuman waktu itu program yang ada Hmm. di Papua itu untuk ekonomi Mas, jadi peningkatan Hmm. ekonomi masyarakat, khususnya indigenous people-nya, masyarakat Pemberdayaan asli ekonomi ya. Papuanya. Pemberdayaan Hmm. ekonomi, jadi kayak livelihood, kemudian pemberdayaan ekonominya gitu. Jadi apa, ada salah satu perusahaan multinasional di Papua Barat, kemudian kita megang dua kabupaten, Teluk Bintuni dan Hmm. Fak-Fak gitu. Jadi emang waktu itu Wah, kelilingnya itu dua lama kabupaten banget. itu gitu. Hmm. 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 Wah, itu jauh banget tuh. Nggak tahu ya. Saya
situasinya di pedalaman kayak itu belum benar-benar pernah. Tapi kalau Iya. pengalaman pribadi sebenarnya pernah ke Timika sama Jayapura. Tapi emang Mm-mm. kaitannya sama apa PR ya, PR perusahaan Freeport waktu itu. Dia Mm-mm. bilangnya nggak jauh mana-mana belum. Ya ada harapan sih pengen ke sana lagi. Pindah. Iya. Nah, dulu kuliahnya apa Mas? Kok tiba-tiba di NGO kemudian mungkin di bidang pemberdayaan gitu, kalau boleh tahu. Iya, Mas. Jadi emang saya gado-gado, Mas. S1 saya di ilmu perikanan. Jadi Mm, saya sarjana perikanan. Kemudian lulus dari situ saya ke Lapan. Mungkin dulu ada mm, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. mm, mm, Kami dulu mengolah data-data satelit untuk wilayah pesisir dan lautan. mm, Terus cukup lama di situ sampai lanjut S2. mm, Waktu itu dapat project untuk kelautan, kemudian nyasarnya ke geologi. jauh banget ya. Jadi S2 saya geologi, Oke. eh, habis itu eh, 2017 eh, eh, kami bikin sebuah event lomba lari di kampung halaman di Sawalunto di kampung halaman orang tua saya. Jadi kayak 2017 2000 itu tuh kayaknya lagi happening banget lomba-lomba lari trail. Kemudian karena punya ke skill untuk pemetaan, saya diminta bantuan untuk bikin peta trek lari. Terus waktu itu kayak kenapa nggak coba aja di kampung gua gitu. Karena Mm, waktu itu lebih banyak di Jawa. Terus kalau di Sumatera Barat tuh ada namanya Bukit Barisan, jadi kayak treknya tuh naik turun, nggak habis mm, itu seru nih gitu. Malah 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 kita bikin lomba lari di sana, apa yang memang CBT lah kalau istilah ilmiah, jadi kayak community based tourism. Jadi mm, karena memang Sawah Lunto eh, daerah yang nggak terkenal, terus mm, masyarakatnya malah support gitu. Jadi 3 tahun kita bikin lomba lari di sana. Perjalanan itu ya kayak seru juga ya, kerja apa apa community development gitu. Terus dapat tawaran ke Papua, mm, duitnya ada, jadi kayak yaudah deh ke sana gitu. Terus yang lomba larinya itu akhirnya nggak jalan karena pandemi. Akhirnya ya udah kita tetap kerja di Papua waktu itu, Mas, gitu. Ini modelnya pemberdayaan desa gitu ya. Pembangunan desa, jadi kayak kita bikin websitenya, kita bikin apa namanya registrasinya masyarakat tuh yang oh jalurnya seperti ini, evakuasinya kemana, terus kayak Mm, kalau lomba lari itu ada water station kita ngarahin oh pakai makanan-makanan lokal aja, buah-buah lokal mm, aja gitu, kayak nggak punya nggak dapet sponsor kayak Pocari atau Hydro Coco, udah pakai kelapa aja gitu. Kita mm, beli dari situ, Mas, gitu. mm. Gitu. Oke. Terus kaitannya dengan pengalaman nulis Mas, Mas Tival tuh nulis sejak kapan kalau? Nah, ini juga saya jadi malah jadi ngeh pas lagi baca newsletter dari Mas Bagus gitu. Jadi catatan perjalanan. Oh iya ya, jadi kayak gaya tulisan saya yang sekarang itu, jadi waktu di Papua itu karena kami itu timnya sedikit Mas, ya nggak banyak, megang Hmm, 2 kabupaten, jadi back to backnya itu harus jelas reportnya. Jadi ya, memang ya. kami terbiasa harus bikin trip report gitu. Jadi Hmm, trip report yang nanti ketika tim yang lain datang tuh kayak, oh ini udah dilakukan, oh ini yang belum dilakukan gitu. Nah, jadi pas lagi di Papua itu tuh ke apa gaya nulis sekarang tuh kayak malah kayak itu. Jadi hmm, kayak kalau di pemberdayaan masyarakat tuh kan kerjaannya nggak bisa sehari itu bisa aja cuma nongkrong sama masyarakat, ngerokok-ngerokok, ngopi-ngopi gitu aja kan, Mas. Jadi kayak apalagi nggak kena sinyal gitu. Jadi kayak kita baru bisa reporting oh, itu seminggu atau 2 minggu gitu. Jadi kayak kemampuan untuk menceritakan, hmm, oh hmm, berangkatnya itu kena hujan, berangkatnya ombaknya besar, kenapa ini nggak bisa dilaksanakan? Ya kekuatannya emang dari cerita kita selama di lapangan. Jadi kayak
trip report tuh ya kayak gitu. Tapi kalau suka nulis itu sebenarnya zaman blogger, zaman WordPress nulis mas, cuman nggak serapih yang di Medium sekarang nih karena Hmm, lebih banyak ilmu yang didapatin nih dari Medium. Kalau waktu zaman-zaman ngeblog itu kan informasinya itu kayak cuman 10 cara menulis di blog kayak gitu-gitu mas yang kadang-kadang apaan sih ini gitu. Cuman judul aja keren gitu. Tapi kalau oke. kalau di Medium tuh kayak lebih oh iya ya pakai ini ya, oh gini ya gitu. Hmm. Nah, itu berarti zaman WordPress dan blog itu zaman kuliah atau gimana? Iya, zaman-zaman kuliah mas. Tapi ya nulis sekedar nulis aja, cuman pengen nulis aja gitu mas. Itu aja, nggak ada nggak ngerti cara cara apa nge-share-nya, nggak ngerti biar orang bacanya menarik itu cuma nulis gitu aja. Hmm. Nah, kan kalau di lapangan terus kemudian bikin trip report gitu ya. Mas Tifal biasanya memulainya gimana tuh? Apakah tiap hari aktivitas dari awal sampai hari itu full gitu atau gimana? Boleh cerita? Oh, jadi karena memang kalau tadi ceritanya kan sebelum saya di penelitian Mas ya di Hmm, hmm. Lapan, kemudian ke lapangan. Jadi ada tuh satu teman yang memang udah kita sebutnya tuh kayak Wiki Papua gitu. Jadi kayak dia udah Wiki lama di Papua. Wiki Papua. Jadi kayak dia udah lama dikerja di bidang ini. Jadi setiap sore itu kayak kayak nulis nulis aja gitu. Dia kayak Hmm, dia tulis gitu. Terus saya juga waktu itu hitungannya masih baru ya, kayak bang lihat dong bang trip reportnya terus dia ngasih hmm, lihat ke saya oh formatnya seperti ini itu selama-lama saya kayak ngembangin aja gitu mas kayak misalnya kayak kenapa nggak bisa berangkat pagi karena hujan karena ini jadi kita harus bisa kasih justifikasi kenapa nih seharian cuma ngerokok-ngerokok doang nih kayak gitu kenapa seharian ini cuma ngobrol doang gitu karena kan kadang-kadang tuh kalau kerja di masyarakat tuh eh, ada yang monitoring lah, ada yang apa namanya persiapan sosial lah gitu. Yang paling enak untuk diukur sama orang-orang HRD kan kalau kayak pelatihan, berapa jumlah pesertanya, berapa hmm, banyak coverage kampung yang kita rangkul kan kalau orang-orang HRD kan lebih ke eh, kuantitatif ya, tapi kok hmm, kualitatif hmm, itu di kekuatan bercerita itu tuh Mas dan seru hmm, juga ya nulis kayak gini ya gitu. hmm. Tapi itu kan sifatnya kayak jurnal ya Mas ya. Yang Mm-mm, mm-mm, kemudian jadi laporan gitu kan. mm-mm. Tapi terlepas apakah itu jadi jurnal laporan ke kantor, apa Mas Tifal juga menceritakannya untuk sebagai catatan pribadi gitu? Waktu itu enggak sih Mas, emang buat Hmm, kerjaan aja gitu. Waktu itu hmm, kerja hmm, karena nanti back to back saya kan juga harus baca juga kan. hmm, hmm, Pak Pak Kampung siapa yang udah ditemuin, Pak hmm. Kampungnya tuh kayak apa, komisan kah, nomor HP-nya apa, alamatnya di mana. Jadi kayak harus detail gitu Mas. Itu kan karena buat Ah, di awal-awal ya. hmm, Kalau udah hmm, di tahun kedua itu kita udah tahu nih lebih simpel lah apa kita berceritanya. hmm. Hmm. Nah, yang belakangan ini kan mulai di apa ya? Saya bilang dibuka lagi lah, Mas Tifal buat nge-share pengalaman-pengalaman itu. Nah, apakah itu juga hasil dari laporan yang dulu itu, atau Mas Tifal nambahin detail-detail atau mungkin sudut pandang pribadi? Oke. Jadi ceritanya itu eh, kami tidak melanjutkan proyek karena anak lahir, artinya saya break, terus istri yang kasarnya saya yang bapak asinya, bapak rumah tangganya, istri yang bekerja karena dia masih bisa remote. Terus lama-lama eh, apa ya suka buka-buka ini mas foto apa dari Google Foto itu loh Mas. Jadi karena kita Hmm, sering di lapangan tuh kan suka ngefotoin Mas ya kan ya, tempat ya, baru gitu ya. dokumentasi ya. Heeh, dokumentasi gitu-gitu. Nah dari situ tuh kayak oh iya ya dulu gue pernah kesini nih ya, pernah gini nih ya, pernah gini. Nah dari situ tuh kayak sambil ngisi waktu saya cerita-cerita lagi gitu. Eh, dokumen-dokumennya sih ada ya, dokumen-dokumen trip reportnya ada, cuman lebih di apa ya kayak cerita ngomong sagu doang, cerita Hmm, ngomong pasarnya doang gitu hmm. Mas.
tergantung situasi hati aja. Oh, lagi pengen ngomongin pasar nih Hmm, gitu, karena lagi hmm, sering ke pasar. Pasar di Papua tuh sama aja sih sama kayak pasar-pasar di Jawa gitu. Bahkan lebih banyak banyak juga pedagang-pedagangnya dari mbak-mbak atau pakde-pakde kayak gitu. Lebih ke hmm, situ sih Mas kalau yang di mediumnya ya. hmm. Itu apa emang dorongan lagi kangen apa bang pengen bercerita membangun kalau informasi bahwa di sana tuh kondisinya seperti itu. Oh, oh. Jadi saya itu kan sebenarnya akun yang Tipang ini kan akun yang kedua Mas. Akun Iya, saya tuh iya. kayak dulu tuh eh, punya punya akun Medium, habis itu baca tulisan Uda Ivan Lanin, terus kita Hmm. rapi-rapiin lah. Oh apa apa aboutnya kita rapiin, habis itu dirapi-rapiin dah terus eh, akhirnya ikut ikut membershipnya, terus kena revoke kan. Wah, kesel banget tuh kena revoke tuh. Habis itu ya udah bikin bikin baru, terus kayak ini kalau pakai nama Tifa Godoras lagi nanti kena revoke lagi kan Amsyong juga nih, terus kita pakai apa ya, terus Tipang itu kayak nama SMA kuliah gitu Mas, Hmm. jadi kayak anak-anak yang manggil saya Tipang tuh berarti anak SMA kok nggak anak kuliah gitu, teman-teman Hmm. kuliah gitu, terus pakai nama Tipang aja deh gitu kan, ya udah. Hmm. Nah habis itu mencoba untuk lebih rapih lagi Mas gitu, jadi Hmm. kayak kayaknya yang Papua ini seru deh diceritain deh gitu, kangen juga nih gitu kan, udah Hmm. lama juga nggak apa eh, waktu di Papua kan yang masih bujangan Mas ya, habis itu udah punya Iya, iya. anak, terus kayak eh, lagi juga kangen ya, antara kangen juga terus pengen cerita juga gitu, sama Hmm. kayaknya gue harus kayaknya saya harus ngedokumentasiin juga nih gitu. Hmm. Jadi ada motivasinya ke sana dan memang disesuaikan sama kayaknya ngomongin pasar seru deh gitu, atau ngomongin apa ya, oh Ramadan di Papua tuh oh begini ceritanya Hmm. gitu, atau ternyata saya baru tahu Bandara Torea di Fakfak tuh udah ditutup diganti sama bandara yang baru gitu. Oh iya ya, terus kayak apa cari-cari informasi baru, terus eh, lihat-lihat fotonya lagi. Makanya kalau ngomongin Papua itu saya suka pakai foto-foto yang memang foto-foto saya punya gitu sih Mas. Hmm. Nah, itu kan apa ya? Mungkin ada sisi nostalgik gitu kan. Tapi informasi-informasinya dari yang saya baca gitu kan. Itu tuh kayak warga Papua yang bercerita kesehariannya gitu. Jadinya seru dibacanya gitu kan ya. Dan menurut Mas Iwan sebenarnya bercerita tentang Papua itu apa sih yang menarik menurut Mas Ivan gitu? Ah, apa ya, emang emang menarik aja. Maksudnya saya suka juga gitu kan waktu apa masih bujangan waktu itu, eh, ada juga sisi-sisi waktu itu habis patah hati juga gitu kan, terus kayak ke Papua nggak ada sinyal, kayak seru juga di Papua, jadi kayak lebih inilah lebih lebih berkesan gitu. Eh, Oh, ditambah lagi memang ada saya suka foto-foto gitu loh, masih kayak cuman hmm, ngomongin apa ya, mie ayam atau bakso, oh ternyata ada bakso di Papua, terus kayak hmm, oh bakso yang enak tuh ada pangsitnya, terus kayak di foto gitu-gitu, jadi hmm. kayak terus ya udah ngalir gitu aja, diceritain gitu aja gitu. Teman-teman yang mungkin pernah interaksi sama festival gitu, ada nggak sih yang pernah nanya di Papua kayak gimana sih? Mm-mm. Terutama di kampus Mas ya, jadi Hmm, kayak hmm, dan saya pengen juga menceritakan bahwa Papua itu tanah yang luas gitu ya, jadi hmm, kita jangan apa ya, jangan menyamaratakan teman-teman di Papua gitu. Bahkan kalau sepengalaman saya itu Papua itu terbagi secara besar tuh ada Papua pegunungan sama Papua pesisir. Jadi kayak hmm, Papua pegunungan itu memang secara apa ya, masyarakatnya eh, lebih tertutup. Masyarakat yang pesisir kan banyak banyak ini mas ya, interaksi sama budaya-budaya yang hmm, lain hmm, gitu. Jadi hmm, kayak di Papua kok ada yang orang pakai jilbab, ya hmm. mereka ada di sana ada Islamnya juga gitu. Kebetulan saya sempat juga ke Masjid Tua di Patim Burak. Itu salah satu masjid Itu tertua daerah mana kebetulan. Bang? Eh, Hmm? Patim Burak tuh mana? Gimana? Patim Burak tuh mana? Patim Ya. Burak tuh ada di Fakfak mas. Oh di Eh, Fakfak. Oke. di Fakfak, di bawahnya distrik Kokas. Dan Hmm, saya juga sempat nulis tuh, di Kokas itu ternyata juga selain ada Islamnya, itu juga salah satu benteng ketika perang
Pasifik. Jadi ada Hmm. masih ada sisa-sisa apa namanya granat apa apa eh, senapan-senapan besar kayak Hmm. gitu. Hmm. Jadi di situ juga jadi kayak di kampus tuh saya juga cerita bahwa saya S1-nya perikanan, S2 geologi, saya Hmm. ngajarnya sekarang Pancasila, Mas. Jadi ya, lucu lah pokoknya. Jadi saya ngajar Pancasila, jadi kayak saya ngasih tau ke anak-anak itu kayak ya Papua tuh tanah yang besar, jangan disamakan dengan masyarakat yang hanya berkuateka aja. Ada juga yang Hmm. Muslimnya, terus ada juga masyarakat non Chinese-nya kayak gitu. Saya Hmm. pengennya ke situ juga sih. Hmm. Ini banyak persepsi yang mungkin eh, Mas Tifal juga pengen apa ya jelasin gitu ya. Padahal kalau di sana tuh situasinya nggak kayak apa yang kita bayangin yang di Jawa gitu kan ya. Gambarin dong Mas, Pakpak tuh sebenarnya kota atau wilayah seperti apa? Jadi kalau ngobrol-ngobrol sama masyarakat di sana tuh, Fak-Fak tuh termasuk kota yang tua, Mas. Bahkan Hmm. dulu Timika tuh masuk juga dalam wilayahnya Fak-Fak. Timika Hmm. itu. Jadi karena kita punya juga harus berjejaring sama Pemda-Pemda, jadi Hmm. saya saya kan lebih banyak pendekatan itu ke mama-mama Papua. Jadi kita Hmm. untuk pengolahan produk turunan perikanan. Jadi eh, keamanan pangannya itu sama teman-teman dari dinas kesehatan, bapak-bapak dari dinas kesehatan bilang kita tuh dulu sampai ke Timika ininya apa Hmm. wilayah kerjanya gitu. Dan itu jauh banget tuh Timika. Sekarang kan Timika jadi satu kabupaten sendiri ya. Hmm. Hmm. Jadi sampai sampai sejauh itu gitu. Dan kalau Mas Bagus ingat dulu sempat ada kerusuhan di Fak-Fak Hmm. 2019 kah? Ya, 2019 waktu itu ada mahasiswa, kamu nggak salah di Surabaya deh, yang mahasiswa dibilang monyet ya, Oh mahasiswa. iya, iya. Heeh. Itu kan meluas tuh sampai Hmm. sampai ke Fak-Fak tuh Mas. Bahkan Hmm. dulu isunya itu kalau Fak-Fak sampai bakar-bakaran tuh bisa sampai ke seluruh Papua. Jadi Wih. sampai di Fak-Fak itu pasar Tambaruni, pasar paling besar di Fak-Fak tuh bakar-bakaran. Hmm. Jadi waktu itu cukup cukup mencekam lah gitu. Eh, Itu Mas Tifal posisi di sana. Ya, waktu itu posisinya di sana. Waktu itu mau ke sana, Mas. Jadi kayak Hmm. udah mau rota off. Malah salah satunya malah eh, ada cerita lucu juga nih. Jadi Hmm. karena kita udah beli tiket, tiba-tiba bakar-bakaran, terus dari orang lokal kayaknya nggak jangan dulu deh ke sana. Jadi tiketnya dibatalkan. Jadi saya punya 1 minggu untuk persiapan. Jadi ternyata 1 minggu itu saya jadi punya waktu untuk kenalan sama calon istri saya, Mas. Iya, gara-gara itu terus gara-gara bakar-bakaran di Fak-Fak dialah yang mau ngebalas SMS saya gitu. Jadi karena di Fak-Fak itu susah untuk WA gitu ya, jadi saya cuma kontak-kontakan pakai SMS. Jadi Hmm. ternyata istri saya sekarang itu dia kasihan juga gitu ngeliat, wah ada SMS nih gitu, terus Fak-Fak lagi bakar-bakaran juga. Tuh. Nah waktu Oke. itu juga ada cerita-cerita, tapi ini kayak cerita-cerita orang intern gitu sampai apa ya kayak ya pokoknya kita sholat itu sama tentara, sholat Jumat sama tentara yang pakai bawa senapan panjang lengkap gitu Mas, Hmm. mereka tuh kayak Hmm. kayak berperang gitu waktu itu sih waktu seperti itu cuman Hmm. eh, teman-teman masyarakat ada tokoh-tokoh adat bilang Fafak aman gitu waktu itu Hmm. kayak kecolongan gitu aja gitu. Hmm. Pakpak itu sebenarnya bagian mana sih, Mas? Secara kota, apakah dia pesisir, apa pegunungan, apa gimana? Pesisir Mas, pesisir. Hmm. Salah satu tokoh yang terkenal sekarang anak mudanya itu Mamat Al-Katiri, Oh, Mama stand tuh up komedian. fak ya? Dia anak Fak-Fak. Mamat Al-Katir. Jadi kayak banyak juga fam-fam Arab Mas di Fak-Fak itu. Hmm. 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 Al-Katiri apa gitu. Karena pesisir ya, karena pesisir ya. Ada pesisir. Hmm. 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 Nah, kalau kalau pesisir berarti mama-mama Papua yang di sana kayak gimana tuh interaksinya kalau sama Mas Iqbal yang berkesan? Oh iya, kalau teman-teman kalau di Fak-Fak ya, itu memang lebih lebih terbuka gitu karena Hmm. banyak banyak apa namanya banyak eh, saya pernah ketemu pengepul kepiting Mas itu Hmm. dari Jawa Barat lah gitu dia memang datang untuk ngumpulin kepiting-kepiting bakau yang ada di Fak-Fak terus Hmm.
ketemu juga sama orang Pekalongan yang memang dia naruh kapalnya itu di perairan Fak-Fak. Jadi dia kayak ngumpulin Hmm. ikan-ikan, nanti dibawa ke Jawa gitu Mas. Itu juga Hmm. jadi kayak ada interaksi. Jadi mereka memang terbiasa untuk interaksi sama sama orang orang luar lah, sama orang orang baru gitu. Terus eh, kebetulan banyak Muslim, saya juga Muslim, jadi apa lebih lebih waktu Ramadan tuh lebih lebih berasa lah Ramadannya di Hmm. Fak-Fak gitu. Jadi emang kebanyakan nelayan. Kebetulan kami waktu itu memang fokusnya ke masyarakat pesisir ya, Mas. Jadi memang Oh. banyak nelayan. Walaupun juga ada misalnya kayak kayak apa ya, dalam satu desa itu atau satu kampung itu adalah minoritas tuh yang memang mereka biasanya tuh ke mana, ke hutan misalnya gitu, ada Hmm. juga Mas gitu apa mata pencahariannya, tapi mayoritas mereka adalah nelayan. Oke. Jadi nelayan ya. Tapi kalau pariwisatanya laut kan, saya sih pernah ke Labuan Bajo ya. Jadi ngelihatnya Labuan Bajo tuh pesisir kemudian dikomersialisasi jadi tempat apa siak gitu kan ya, apa kapal apa pesiar gitu ya. Apa kalau di Fakfak apa gitu juga. Fakfak kan kalau nggak salah kan pos terdekat sebelum Raja Ampat kan. Sorong sih Mas kalau yang dekatnya itu, Oke. Sorong. Hmm. Apa gitu Sebenarnya juga? Apa sebenarnya cuman nelayan aja lah? Fak-Fak tuh ada CI Mas di Fak-Fak. Hmm. CI itu Conservation International. internasional gitu, ada Hmm. CI di sana gitu. Cuman Berarti memang anu ya, hiu paus ya, apa ya itunya, CI itu juga selain ke laut atau juga manta ya. ada ke darat. Nggak, Manta juga nggak ada sih Mas. Hmm. Ada apa gitu ya di Fak-Fak itu, saya juga kurang 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 ngedalamin, cuman ada CI, cuman memang apa ya, nggak sebesar Raja Ampat kayaknya, dia memang karena Hmm. ongkosnya lebih mahal lagi. Terus eh, eh, saya belum pernah ke Raja Ampat, eh, tapi katanya lebih bagus Raja Ampat kalau kata orang-orang, lebih Hmm. terumbu karangnya lebih bagus gitu. Iya sih. Kalau saya sih pernah interaksi sama teman-teman CI dan mereka emang kalau di Papua itu rata-rata kaitannya sama laut ya. Mm-mm. Kaitannya sama laut dan saya pernah ngobrol sama salah satu researchernya. Nah, dia meneliti tentang manta, manta, Mm-mm. black manta gitu kan. Terus hiu paus juga ada katanya. Cuman saya nggak terlalu ingat detailnya itu di bagian mana. Tapi salah satunya Mendira Dam. Yang bagian Mm. fak-fak saya malah nggak ingat. Iya, iya. Tapi emang Papua Barat tuh terkenal sama wilayah konservasi gitu. Iya, iya. Dari Oh, CI itu mereka jadi provinsi konservasi pertama di Indonesia. mm-mm. Tahun berapa ya? 2008 kayaknya mereka Ya, canangkan itu. mm-mm. 2018 ya. Gitu. Nah, eh dari pengalaman kayak gitu Mas, festival gitu kan. Terus sekarang mungkin udah nggak di Papua lagi. Efeknya apa sih Mas? Pernah tulis seperti itu, lalu mungkin profesinya sekarang jadi dosen gitu. Ada nggak sih dampak? Iya, pasti ada sih Mas ya, secara tidak langsung ya. Cuman memang waktu ditawarin, memang saya ditawarin ya. Jadi kayak, lo mau nggak ngajar gitu Pancasila? Saya pikir di Universitas Pancasila, terus ternyata di jurusan Pancasila. Terus kayak eh, yang nawarin tuh tahu lah ijazah saya bukan ini tuh. Kata dia nggak apa-apa gitu, karena mereka pengen punya point of view yang berbeda. Karena saya pernah di Papua, terus kayak dia senang aja cerita tentang Papua gitu, kayak eh, misalnya kayak di Fak-Fak itu kan eh, tiga tungku satu batu apa-apa istilahnya gitu. Jadi kayak Hmm. mereka punya ada memang ada Kristen, eh, Katolik dan Islam tuh memang bersatu gitu. Memang memang dari dulu udah seperti itu gitu. Jadi kayak kebersamaannya udah ada, terus kayak apa namanya, perbedaan-perbedaan itu kayak udah dapat gitu. Jadi dia pengen anak-anak mahasiswanya itu dapat cerita-cerita itu. Terus Hmm. kalau kita juga
yang live in mas ya, yang memang tinggal bareng sama masyarakat, nggak yang cuma seminggu atau berapa hari doang gitu. Jadi ngelihat masyarakat Papua itu mereka memang secara mungkin kalau lihat fisik serem-serem ya, tapi Mhm. kalau kita ini ya kayak Muhammad Al-Katiri, teman-teman dari timur itu kan memang mereka lucu-lucu gitu ya. Eh, di sini namanya stand up comedy, di sana namanya mob gitu, ada mob di sana tuh. Oh. Memang kayak mereka cerita yang lucu-lucu, kadang-kadang ini bener apa enggak gitu, tapi itu memang seperti itu, komedi tunggal gitu, mereka bisa ke mob. Oh. Bahkan ketika pelatihan tuh memang ada orang yang khusus untuk jadi tukang mobnya gitu, tukang stand Hmm. upnya gitu. Dan tuh bisa mencairkan suasana gitu. Terus mama-mama Papua ini eh, rata-rata anak-anaknya kuliah gitu. Hmm. Mereka kuliah di luar gitu ya, bahkan ada yang sampai ke Sumatera, ada yang ke Jawa, tapi rata-rata mereka kuliah dengan eh, saya saya pernah ngelihat anak SD itu ngerjain tugas itu di Bintuni itu dia pakai lampu senter karena nggak ada apa nggak ada listrik gitu ya, jadi kayak sampai dari situ SD aja kayak gitu tapi mereka bisa survive sampai kuliah kan keren banget gitu. Terus apa namanya, saya ketemu pandemi terus anak-anak disuruh PJJ, pelajaran jarak jauh, itu kan benar-benar chaos mas ya di Papua Oh ya. ya, Heeh. Di Jawa aja chaos infrastrukturnya apalagi. nggak bisa ya. Mm-mm, misalnya kayak harus ada satu anak harus dua gawai lah gitu Hmm. kan, belum lagi masalah sinyal masalah ininya, itu kan mereka berjuangnya juga mantep-mantep gitu teman-teman dari Papua gitu. Nah di situ saya banyak banyak buat bahan buat teman-teman di kampus, cerita-cerita kayak gitu gitu kayak lu di Jakarta tuh seru lah gitu, enak gitu, fasilitasnya ada. Teman-teman di Papua kita kalau ngomongin pembangunan keberlanjutan, teman-teman di Papua ya fasilitas pendidikannya masih terbatas. Terus satu 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 desa satu kampung tuh mereka punya satu SD yang cuma ada satu guru doang kayak gitu tuh emang Hmm. bener-bener ada gitu. Hmm. Nah, itu kan apa ya, informasi yang banyak. Bahkan kita mungkin yang di Jawa gitu kan, walaupun akses informasi masif gitu ya, tapi kan banyak informasi dari Papua itu yang nggak terakses gitu. Akhirnya jadi persepsinya macam-macam, lalu salah eh, konotasi dan segala macam. Ada mungkin kecurigaan dan segala macam. Sebenarnya ya menurut Mas Tifal tuh gimana sih caranya supaya kita mungkin yang di Jawa gitu, bisa mengenal teman-teman Papua dengan lebih baik. Ya apa ya, terus ya karena akses informasinya kan juga terbatas mas ya gitu Iya, ya, betul. kita taunya ya Papua itu kaya akan minyak, kaya akan hasil bumi gitu, tapi Hmm. lebih apa ada satu pemukiman di Arandai itu yang dia salah satu penghasil LNG gitu ya, tapi masyarakat tuh hidup di atas rumah panggung gitu. Tapi Hmm. di kami juga juga kadang-kadang kan kita kalau di masyarakat tuh nggak bisa ngebawa mindset Jakarta mas ya, jadi ya Hmm. kita harus Hmm. datang dulu ke sana, Hmm. nggak bisa lah yang nyaman itu harus tidur dengan AC atau di kasur kan nggak gitu juga gitu. Tapi ya Hmm. kadang-kadang hal-hal kayak gitu malah yang kita ini lebih sorotin kayak kesempatan dia untuk sekolah, Hmm. kesempatan mereka untuk dapat informasi, hal-hal kayak gitu sih yang lebih lebih ini. Biar teman-teman di Jawa tahu ya, banyak sih buku-buku gitu mas ya yang menceritakan tentang Papua. Ada juga buku namanya jurnalisnya Kompas ya. Saya tahunya sih nama itu ya Arif Ai, dia ngomongin tentang ketahanan pangan di Papua, bagaimana sagu itu udah bukan jadi komoditas primer di sana, bukan Hmm. jadi Hmm. makanan utama di Hmm. sana. Banyak juga, dan memang benar mas di masyarakat itu udah nggak mau lagi anak muda yang makan sagu, mereka lebih Iya, suka iya. makan mie apa Mie Indomie instan apa mungkin. mie instan lebih kayak gitu sih emang. Ya informasi sebenarnya banyak juga gitu di Hmm. di Hmm. luar sana. Kalau kaitannya sama tulisan mas, gitu.
Ya, gitu sih Mas Mas. Tifa kan salah satu orang yang nulis tentang catatan pengalaman di sana. Dan ya, tulisan-tulisan tentang Papua kalau dari Mas Tifal tuh eh, apa sih yang biasanya Mas Tifal tonjolin atau diutamain pesan apa yang ingin disampaikan? Apa ya? Eh, eh, Ya, tadi saya udah bilang saya suka nulis di blog dan di WordPress, Hmm, tapi hmm, mungkin juga waktu itu ikut-ikutan aja kali Mas ya, hmm, ikut-ikutan aja nulis-nulis saya. Cuman yang saya nulis agak serius itu sekarang nih di Medium nih gitu. Dan hmm, hmm. sebenarnya isu Papua tuh kan juga isu-isu yang sensitif juga Mas ya. Jadi Iya, juga iya. sama juga kayak kita nulis trip report itu juga kadang-kadang kan kita harus ada yang diperhalus, ada juga yang Iya, harus iya. dipertegas. Oh ini kalau untuk program manager los-los aja. Oh ini kalau untuk perusahaan agak diperhalus sedikit. Ya gitu Iya, ya mas iya. ya. Ada strategi-strateginya. Nah, di Papua itu juga eh, khusus untuk di Medium saya berusaha untuk seperti itu. Tapi memang yang pengen saya angkat itu tentang pengalamannya sih Mas karena memang Hmm, eh, tadi cerita tentang dipaksa untuk nulis trip report jadi saya pengen apa ya menceritakan pengalaman saya selama di Papua gitu jadi kayak hmm, sambil juga nostalgia juga gitu jadi kayak eh simpel-simpel kayak kalau Ramadan tuh ternyata bisa juga loh Ramadan makan beli beli takjil Ramadan di Bintuni gitu. Saya mencoba untuk spesifik Bintuni gitu. Takutnya iya, kalau iya. bilang Papua kalau di mana ya di Puncak Jaya ya susah juga misalnya nyari Iya, iya. gitu. Karena orang masih Papua ya semua Papua gitu. Jadi kayak mencoba Hmm, untuk spesifik kayak gitu sih Mas. Lalu hmm, ternyata di Papua itu juga ada SP Satuan Pemukiman ada juga yang masyarakatnya Jawa, ada juga masyarakatnya Sulawesi, ada juga masyarakat yang eh, apa namanya transmigrasi lokal, jadi kayak dari hmm, Jayapura, dari Merauke, kayak gitu. Menceritakan hmm, keseharian-keseharian aja. Tapi karena mungkin karena dipaksa untuk bikin trip report itu, hmm, hmm. gitu. Itu Mas Tifal sebenarnya di Papua berapa lama sih? Kalau totalnya itu 4 tahun lah, 4 tahun. 4 tahun berarti ya udah 1.000 lebih hari ya di sana ya, Papua itu. Iya, iya, Lebih, iya, ya, iya. iya, lebih. Lama banget tuh. Eh, Awal. berarti udah. Karena karena waktu itu kan kena pandemi juga mas ya, jadi Hmm, kayak hmm, udahlah masih masih banyak gelombang PHK juga pas lagi waktu itu hmm, kan, gitu. Jadi kayak udah bertahan dulu deh sambil cari-cari hmm, juga susah-susah gampang gitu ya udahlah. hmm. Bertahan. Tapi itu tinggal di rumah dinas atau di kontrakan atau gimana? Kos atau gitu. Hmm, kalau kantornya ada di Teluk Bintuni mas, jadi kalau kita di Bintuni kita di kantor gitu. Tapi kalau di Fak-Fak itu memang di masyarakat gitu. Hmm, Kalau teknisnya itu bi- eh, bin- Teluk Bintun itu ada beberapa distrik ya. Jadi kalau kita hmm, yang ke kotanya itu emang di kantor, tapi kalau ada namanya Arandai, ada namanya Saengga itu memang kita tinggal di masyarakat. Menariknya itu Itu apa Mas? teman-teman Biar aku juga paham sih. Aranda itu apa tadi? kayak nama-nama Wilayah di kah? iya nama-nama Oh, distrik nama Mas. Jadi wilayah. kayak Oke. distrik itu kayak kecamatan kalau di Papua Hmm, itu hmm, hmm, distrik itu tingkat kecamatan. Nah, menariknya itu kalau kita udah ke daerah-daerah itu di tahun kedua, tahun ketiga itu kayak kita udah punya punya apa ya? Oh, kalau ke sini itu kalau saya ke rumah bapak mana, kalau teman saya ke rumah bapak mana tergantung kebutuhan pekerjaannya masing-masing gitu. hmm, 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 Jadi kita bisa 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 berbeda punya apa ya? Punya 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 tempat tinggal lah gitu. hmm. Biasanya kayak gitu. Oke. Kalau di daerahnya mah tinggalnya di masyarakat. Oh iya. Biar ke gambarnya sama teman-teman juga. Akses ke fak-fak atau Bintun itu dari Jawa gimana sih Mas? Kalau saya dari Jakarta, ngaruh home base dari Jakarta, Hmm, itu penerbangan ke Indonesia Timur biasanya itu jam 12 malam, Mas. hmm, hmm, Jadi semua penerbangan ke Papua itu kan jam 12 malam, itu ada dua. Ada yang penerbangan direct itu ke Sorong, ada juga yang ke Makassar.
Oh, Kalau ke Makassar Sorong, dulu. Oke. kalau ke Sorong itu 4 jam lah. Kalau ke Hmm. Makassar, cuman saya lebih suka yang direct gitu. Jadi kayak nggak capek aja kalau apa dini hari kan. Jadi saya ke Sorong. Nah biasanya itu dari Sorong itu ada ada dari Sorong itu kalau mau langsung Sorong ke Teluk Bintuni bisa naik Susi Air. Hmm. Tapi ada juga naik kapal. Naik kapal itu sekitar 30 jam. Sorong ke Teluk Bintuni. Kapalnya kapal feri, Kapal kapal feri yang bisa masuk truk-truk kendaraan. Ya. truk-truk itu 30 Oke. jam. Nah, itu Dari Sorong ya. Berarti, mm-mm. berarti dari atas muter gitu ya, Mas? Iya Mas muter ke Oke. leher leher Iya, iya. burung ke lehernya. Oke, tiga A- puluh jam. atau ke ibu kota Papua Barat di Manokwari. Jadi dari Hmm. Sorong ke Manokwari biasanya masih satu penerbangan gitu ya. Dari Manokwari itu kita naik apa ya namanya ya? Mobil double gardan Mas. Hmm. Hmm. Kalau dulu itu bisa 7 sampai 8 jam. Hmm. Naik Hilux lah istilah mereka Ya, Hilux. ya, ya. Tapi kalau waktu terakhir tuh saya 2022 itu udah banyak dibangun jembatan Mas. Hmm. Jadi banyak bangun jembatan. Kata orang sih Avanza aja udah bisa lewat. Hmm. Itu maksudnya masih masih kenal beberapa orang di sana. Katanya Avanza itu udah lewat. Kalau dulu tuh 8 jam. Kalau kalau kena hujan di tengah hutan tuh bisa 24 jam. Nunggu ditarik sama sama beko Iya, iya, iya. Heeh. gitu. Itu Berangkat kalau dari ke bentar, kalau dari Jakarta kan berarti jam 12 tuh WIB ya. WIT-nya kan berarti jam 2 pagi itu ya, ya kan? Berarti WIT jam 2 pagi, eh kemudian perjalanannya 4 jam. Berarti nyampe lokasi, nyampe Sorong jam 6 WIT kan ya? iya iya betul jam 6. Oke, ya. Nah, beda apa? 2 jam. Zona waktu gitu kan. Beda Iya zona betul. waktu biasanya kita agak sulit atau estimasi jarak gitu kan. Iya Dan betul. dan 4 jam itu kalau nggak salah setara kayak eh, Jakarta mana ya? Jakarta Jepang apa ya? Jepang ya kita Iya Jepang. kan ya, betul kan ya? Iya betul. Jepang Jepang. Mungkin kalau ke Jayapura nambah sejam ya. Iya betul sama 1 jam lagi sudah kurang. Oke. Mungkin teman-teman yang mau nanya silakan. Mas Ivan mungkin bisa jawab, bisa eh, kasih pandangan gitu ya. Eh, tapi karena mungkin ini Mas Ival juga udah nggak di Papua gitu kan ya. Mungkin teman-teman tanyanya yang lebih apa ya? Jangan ibaratnya kayak festival ada di Papua gitu ya. Itu. Oke. eh dari Mbak Dia ini kalau dengan Mas Afrika Timur itu saya kaitkan dengan kesusahan. Ya, ya sebenarnya sih karena timpangan pembangunannya sih ya. Mm, mm, Jangankan di mm. Papua gitu kan, kalau di Jawa pun kalau kita tahu di wilayah-wilayah tertentu ya ketimpangannya juga terasa sih. Iya betul Gitu. betul. Dari Mbak Putri, pengen tahu kontribusi nyata warga sekitar pertambangan, emosi melulu lihat apakah diserahkan pemerintah semuanya. Kayak sih jauh ya, tapi nggak tahu. Masih pun mau ngasih perspektif. Kalau Saya sensitif bisa dikurangi lah. Karena ini karena rekamannya juga di YouTube sih. Jadi kalau masih ngerasa ada hal yang sensitif bisa diperhalus gitu. Iya, iya. Saya belum pernah, saya bukan kerja di Freeport, jadi saya nggak Mm, tahu mm, juga tentang kondisi di Freeport. Gitu. mm. Oke, teman-teman ada yang mau nanya, Mbak Dian, yang kapan hari suggest ke saya tentang festival. Oh, Mbak Nia, ada Tiara juga, ada siapa Halo, lagi? Tadi halo. Gary ya, Gary. Silakan ya teman-teman kalau mau nanya ke festival, pengalamannya di sana dan eh, ya aktivitasnya menulis juga boleh, apapun lah teman-teman kalau mau nanya. Sambil ngobrol-ngobrol yang lain. Festival itu kalau mau nanya ke saya juga silakan loh ya.
Iya, Mas, iya, Mas. Ditanya, udah ada kesulitan nggak nulis dari Mbak Nia? Eh, apa ya? Sebenarnya saya tuh nggak rapih gitu. Jadi kayak saya tuh suka nulis itu di buku yang nggak ada garisnya. Nah, saya suka nulis tapi pokoknya nulis yang nggak ada garisnya. Jadi bisa. eh, terus saya juga agak ada punya kesulitan juga untuk kalau ngomong itu untuk apa namanya? Jadi dulu waktu zaman dulu gitu ya, saya kalau ada hal yang nggak bisa saya ungkapkan, itu saya bikin surat cinta, Mas. Itu lebih 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 halus gitu. Terus kalau saya lagi emosional, lagi senang, lagi rindu, itu saya bisa nulis surat itu pakai tangan kiri. Pokoknya kalau Hmm. tulisan saya jelek banget itu berarti saya lagi senang, lagi kangen. Itu saya kirim ke ke, ke seseorang lah gitu. Dulu kayak gitu. Habis itu kalau ada apa-apa saya pasti eh, bawa kertas gitu. Terus kertas yang nggak ada kertas ini saya tulis. Makanya saya senang banget tuh baca tulisan Uda Ivan Lanin yang Hmm. dia mengadministrasikannya rapi sekali gitu. Wah, kayak pengen juga kayak gitu. Jadi saya Hmm. cuma nulis pada hari itu aja. Habis itu buku itu mungkin karena saya nggak pernah tinggal di satu kota, jadi ibu saya tuh suka buang-buangin kertas-kertas. Ini kayaknya kertas-kertas bekas gitu. Oh, Mm-mm. ini masa Saya kecil di mana sih, Mas Tiva? eh, SD itu di Jakarta, terus Hmm. pernah Hmm. eh, SMP di Depok, saya Hmm. SMA di Sukabumi, kemudian kuliah di Hmm. Semarang gitu. Jadi saya Iya, kalau iya. pulang itu membawa tumpukan kertas yang kertas-kertas menurut ibu saya itu sampah. Jadi saya nggak punya administrasi itu lagi, itu dokumentasinya lagi gitu. Iya, iya. Jadi eh, terus mungkin Mas Bagus tahu ada namanya Iqbal Haryadi. Terus, saya Hmm. pernah baca lah si Iqbal nih anak kita bisa kayak lu tulis aja gitu kalau gak usah takut orang mau bacanya ini mah cuma remeh doang gitu ngomongin Hmm. pasar Bintuni doang, lu tulis aja gitu pasti ada aja lah orang yang suka gitu. Nah, Hmm. untuk persiapan eh, pertemuan KBM ini saya nonton eh, YouTube yang sebelumnya nih, Bang Buya Darat. Terus dia bilang eh, medium tuh ada interaksi. Jadi serunya medium tuh dia ada interaksi gitu ya. Jadi kayak Hmm. oh jadi kesulitan saya itu untuk ini tuh layak nggak ya untuk diposting gitu apa diupload ya, kesulitan-kesulitan di situ tuh sama Hmm. milah-milah mana aja nih kan ceritanya kan banyak gitu ya. Jadi saya Iya, iya. mencoba untuk dia ngomongin satu ini dulu, nanti satu ini. Apalagi enaknya di KBM kan ada kayak minimal 500 ya. Jadi kayak saya Iya. pernah dulu tuh di bulan apa ya, di bulan Februari itu pokoknya yang tulisan saya 500 kata saya kirim ke KBM, Mas. Hmm. Makanya saya agak banyak tuh ngirim ke KBM. Oh, ini 500 dikirim, kirim, kirim, kirim kayak Hmm. gitu. Hmm. Kesulitannya di situ gitu. Eh, sama sama nulis tuh kayaknya emang butuh waktu, Mas, ya nggak bisa Iya, 4 iya. jam 6 jam. Saya pernah baca tulisannya Mbak Dipa itu yang emang lama gitu nulis itu karena nulis dulu abis itu swasunting ya istilahnya ya gitu, jadi kayak ngerapiin. Oh, ini kayaknya agak agak melenceng nih gitu-gitu. Nah, itu tuh yang kesulitannya di situ sih. Hmm. Tapi berarti dari pengalaman perjalanan atau trip report gitu, berarti Mas Tiva tuh secara otodidak belajar menulisnya ya? Atau pernah Iya, Mas. dapat pelatihan tertentu gitu? Enggak. Menulis bukan hobi saya pas Hmm. lagi sekolah Hmm. gitu. Aneh, Hmm. aneh aja lihat orang suka nulis dulu. Saya Tapi Mas nulis Tiva ya suka baca. baca iya, baca-baca iya. Tapi kalau nulis itu enggak, enggak. Ya karena terapi juga tuh, Mas. Karena biar Hmm. bisa mengungkapkan apa yang dimaksud, saya menulis itu kan lebih lebih apa ya? Hmm. Lebih bisa kita kontrol daripada ngomong gitu. Iya sih. Kalau baca biasanya buku apa Mas sukanya? Oh, kalau baca, saya suka sejarah gitu sih, Mas, tentang Hmm. sejarah gitu. Hmm. Tentang apa? eh, Sejarah Sumatera kan, beneran banyak ya orang-orang nulis zaman dulu ya, Marco Iya, iya. Polo lah, siapa siapa baca gitu. Nah, dari situ juga saya kayak, oh iya ya, orang tuh bisa nulis tentang satu daerah itu tergantung sama
rasa yang dia alami saat itu gitu, walaupun belum Mm, tentu benar gitu ya. Misal kayak "Oh, orang-orang di mana kanibal, mm, oh, orang-orang ini mm, kotor gitu kan karena mereka melihat orang itu. Tapi itu kan jadi satu satu apa ya, dokumen sejarah gitu Mas ya. Jadi kayak oh mm, seru juga nih ya. mm. Kalau ini pertanyaan dari Mbak Putri, tempat terjauh yang pernah dikunjungi di mana, Tifa? Ya Papua itu aja sih kalau di Indonesia. Hmm. Kalau secara geografis berarti yang paling jauh Fak-Fak ya, berarti ya lebih Iya lebih ke Mas, timur fak-fak ya, Mas. lebih ke Mm-mm, timur ya, fak-fak. Itu fak-fak. lebih ke timur. Tapi Mm-mm. mungkin kalau teman-teman bingung ya, bayangin Papua itu kayak apa. Ini Fak-Fak tuh di kepala cendrawasihnya itu, ya, kan ada kayak tangan T-Rex atau dinosaurusnya tuh. Nah, Fak-Fak itu di itunya di uh, teluk sedikit gitu kan. Nah, gitu. Pintu ini pas di teluknya itu ya, Mas ya? Teluk cendrawasihnya itu ya? Bukan, ya? Beda ya? Teluk Bintuninya, namanya Oh, Teluk beda ya, Teluk bukan Bintuni, bukan teluk cendrawasihnya. bukan. Mm. Hmm, oke. Oh iya. Ini saya sambil lihat peta nih. Gitu. Nah, pertanyaan kedua, apa boleh ceritain dari kartu? Apa boleh ceritain salah satu gambaran pengalaman di salah satu kota paling berkesan? Antara Fak-Fak sama Bintuni, Mas. Yang paling berkesan tuh di mana sih? Yang paling tuh agak susah ya, karena ya ceritanya berbeda-beda gitu. Kalau Iya di sih. Bintun itu saya punya program yang agak besar itu dengan Yayasan Persekolahan YPPK lah namanya, Yayasan Hmm. Persekolahan YP Pendidikan Katolik. Jadi kami bersama YPPK gitu ya, ngebangun eh, kandang ayam petelur, Mas. Jadi karena itu program terus yang dirasa dekat apa pendidikannya sama saya sama tim itu saya, jadi anggap perikanan sama peternakan tuh deket-deket lah gitu, jadi kayak kita bikin kandang ayam petelur. Nah itu juga menarik gitu. Kenapa? Karena telur ayam di Teluk Bintuni itu satu butirnya 5.000 satu Wih, butirnya. satu Itu butir. dari satu butirnya itu dari Surabaya atau dari Makassar. Kebayang kan mereka Iya bawanya sih, pasti iya pakai sih. kapal. Ya, ya. Ya Gitu. Jadi logistik kalau kita memang daerah sana kan rata-rata dari Surabaya langsung sana atau mm-mm, Makassar langsung sana gitu kan ya. beli 5 itu paling dua yang seger Mas, yang tiganya busuk. Iya, 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 iya. Jadi Oh. kita bikin program itulah gitu. Nah jadi kayak saya belajar bikin peternakan tuh ya semuanya visibilitas Hmm, bisnisnya lah, apa survei-surveinya, eh, survei lokasi, habis itu perizinan sampai bikin kandangnya karena hmm. di Papua itu semua konstruksi itu pakai kayu dan Kayu apa tukang bambu? kayu Mas, pakai kayu, Hmm. bambu malah nggak ini. Hmm. Pakai kayu dan tukang kayu itu lebih rumit daripada tukang batu Mas. Jadi kayak harus cari Oh. orang yang memang tukang kayu beneran gitu, harus presisi lah apalah kayak Hmm. gitu-gitu. Nah itu juga menariknya di sana gitu. Dan saya eh, saya Muslim, tapi karena kita sama teman-teman dari YPPK gitu ya, ber apa ya berinteraksi sama pastor gitu ya, sama romo di sana, sama ini. Jadi kayak seru seru aja gitu ininya, apa namanya, punya Hmm. pengalaman itu gitu. Jadi kayak eh, eh, ada pengalaman Hmm. Hmm. menariknya lah di sana lah gitu yang Hmm. Hmm. saya nggak pernah dapat kalau apa ya, kalau di Jawa saya mayoritas, di Papua itu saya jadi orang minoritas gitu Mas. Iya, iya. Jadi ada Hmm. ada pengalaman menarik di situ. Nah, di kalau di Fak-Fak itu saya lebih banyak berinteraksi sama mama-mama Papua. Jadi kayak eh, kita belajar bagaimana apa namanya ya, apa pola pikirnya mereka, bagaimana mereka punya harapan ke depannya, masa depan buat anak-anaknya gitu ya. Bagaimana oh kalau mama-mama Papua ini, kalau pengalaman saya, mama-mama Papua yang menikah dengan non bapak-bapak Papua itu punya punya pemikiran yang jadi tambah beragam juga gitu, dibandingkan kalau mereka sama-sama Papua gitu. Oh Hmm. mereka karena mungkin ada apa ya, ada akulturasi di sana, ada mereka ini, jadi menariknya di situ sih.
Eh, dan mama-mama Papua adalah tetap aja mama-mama kayak di kita Kayak di gitu ya. Jawa. Ya sama aja gitu. Kayak pernah diambuk-ambuk juga sama mama Papua gitu ya. Sama Tapi ya galaknya ya. sama galaknya juga gitu. Walaupun mereka manggil kita ada gitu kan, tapi ya tetap aja dia mama-mama gitu. Dia bisa bawa longboat sendiri gitu ya, sambil bawa anaknya mandiri-mandiri juga gitu. Wah, jadi kayak pengalamannya di situ sih, interaksi sama mama-mama, bagaimana mereka punya harapan untuk masa depan anaknya gitu. Itu Hmm. itu seru 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 banget gitu. Ada Di juga sana yang mama. panggilan atau sapaannya gimana? Kalau mama-mama, kemudian kalau Hmm. omnya itu, kalau bapak-bapaknya om. Hmm. Jadi kalau bapak-bapaknya kita panggil om, Hmm. kemudian mama-mama, terus kalau yang lebih tua panggil kaks gitu, hai kaks gitu ya. Kalau Hmm. sering lihat itu, kalau itu adik gitu. Jadi biasanya itu yang om. Jadi kalau ini om, terus kalau yang sudah haji itu dipanggil sama haji. Jadi kayak mama haji, bapak haji gitu. Itu Oh. ada itunya. Jadi mama haji. Terus kalau mama mantu, mama mertua gitulah. Pokoknya ada ininya, Oh ada iya. mama-mamanya. Kalau yang saya sering dengar tuh pace ya. Pace itu istilah untuk apa? Pace itu untuk bapak pace, eh, apa ya? Kayak bapak tapi bukan yang dekat dengan kita gitu. Oh, Hmm. bapak itu, oh Orang pace asing itu ya. gitu. Iya, iya, orang asing. Yang kita nggak terlalu dekat. Atau mace, biasa. Atau mace, pace itu bisa kayak suami Hmm. istri. Hai, Oh. ini mace gitu. Ini istri saya. Oh, itu pace, berarti itu suami 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 gua gitu, kayak gitu. Ya, 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 ya. Ini ada tanggapan dan pertanyaan nih dari Mbak Dian. Aku dan dia, saya bacain deh. Aku jadi teringat pendapat seorang penulis. Artikel yang baik itu adalah artikel yang to the point dan punya value. Nah, menurutku, menurut Mbak Dian ini personal karena banyak orang menulis diri sendiri sambil berharap bisa beresonansi dengan yang lain. Nah, Mbak Dian jadi penasaran menurut Mas Tifal gimana? Apakah sebenarnya ada definisi umum yang tulisan itu punya value dan mungkin bisa dielaborasi lagi menulis bagi Mas Tifal itu apa sih artinya gitu? Personal aja menurut Mas Tifal. Ya, apa ya? Eh, pertama saya nulis itu emang pengen pengen mendokumentasikan. Jadi kayak sebelum itu saya punya dokumentasi hanya dalam bentuk foto gitu ya. Waktu itu di Papua itu eh, apa ya, kayak susah gitu ya. Kalau sekarang itu kan satu foto itu kita punya banyak informasi ya. Ada waktu perekaman, kemudian Hmm. ada geotaggingnya, kemudian ada banyak lagi bisa bisa membantu untuk penulisan 5W1H. Jadi kayak, Hmm. nah pas lagi saya menulis tuh ya, saya murni emang pengen nulis aja gitu. Jadi kayak pengen nulis apa sih yang pengen saya tulis gitu. Jadi kayak apa yang nggak ada sih Mbak. Saya pengen pengen cerita aja gitu pengalaman saya selama di Papua. Mungkin karena gini juga, anak saya tuh udah waktu anak saya disapih, jadi karena eh, kan ada ASI itu 2 tahun ya. Hmm. Pas lagi mau disapih itu, eh, ibunya itu ngepunggungin anak saya, istri saya ngepunggungin anak saya. Jadi anak saya itu sama saya, mau nggak mau saya harus ngeceritain dia gitu, biar dia lupa sama sama mimiknya gitu ya. Nah, yang saya ceritain itu ya pengalaman saya di Papua, kayak menurut saya itu seru gitu aja gitu. Nah, jadi kayak gara-gara itu juga kebawa gitu Mbak. Jadi kayak, oh dulu Bapak begini, ini gini 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 gitu. Jadi kayak pengalaman-pengalaman itu. Tapi kalau secara teorinya gimana, aduh saya nggak bingung juga. Oke, aku tertarik sama sedikit lagi. Kalau kalau tadi telur harganya segitu gitu ya. Sebenarnya kalau di Bintuni itu eh, komoditas proteinnya apa sebenarnya? Apakah cuma ikan gitu Mas? Komoditas paling besar di Bintuni itu yang Komoditas memang protein ya maksudnya? protein ya, itu ada Hmm. udang Mas. Udang dan kepiting. Oke. Jadi si Hilux itu warawiri Bintuni.
ke Manokwari itu untuk ngebawa udang, Hmm. udang dan kepiting. Jadi mereka udah dikirim pakai, kalau nggak salah yang paling gede itu Lion Parcel deh. Jadi setiap Hmm. malam itu mereka warawiri untuk bawa itu. Oh, Kalau untuk daging itu malah daging merah mas ya, itu ya. nggak ada mas. Hmm. Telur aja dari Makassar. Kalau Ya, ya. ayam itu ayam beku. Kalau Hmm. daging sapi itu malah malah susah nyarinya. Mereka lebih Ya, banyak ya. daging itu daging rusa. Oh, berburu di hutan. Baru atau daging babi Oke. hutan ya, satu lagi daging babi. Ya, ya, ya. Nih ada pertanyaan dari Mbak Tiara. Kita Mas nulis tentang Papua. Tanpa disadari atau barangkali dengan sadar. Apa Mas Tifal nulis tentang Papua atau menulis citra Papua yang nyaman buat Tifal? Bisa dipahami Mas? Mungkin coba dijawab. Ah, mungkin bisa dijelasin dulu deh nih. Maksudnya gimana nih Mbak Tiara nih? Oke. Apakah Mas Tifal menulis tentang Papua yang citranya nyaman? Mungkin lebih ke sudut pandang pribadi ya kalau Tifal ya. Dan namanya pribadi kan pasti aneh ya Mas. Eh, ada nilai yang berdasarkan diri sendiri gitu ya. Ada Hmm, nggak sih konflik batinnya gitu kalau menurut memahami pertanyaan Mbak Tia? apa ya? Eh, Soalnya selama yang saya tulis ya sampai saat ini ya cuman ngomongin pengalaman-pengalaman di Papua aja gitu ya. Maksudnya kayak apa namanya kayak oh saya ngalamin ada namanya kampung namanya Goras itu tempatnya bagus banget tapi nggak ada sinyal blas nggak ada sinyal gitu terus Hmm, tiba-tiba saya keinget ini kalau orang tua gua kenapa-napa gitu ya terus baru tahu di kota paling ya yang saya selama ini sih yang saya ceritain sih baru itu aja sih Mbak hmm, itu jadi tentang mungkin tentang Papuanya gitu ya pengen pengen nulis lebih dalam tentang Papua, cuman memang karena pekerjaannya itu kita lebih ke masyarakat, kemudian memang ada target-targetnya juga gitu ya, target-target juga ditentukan juga sama kemampuan dari masyarakatnya seperti apa, jadi lebih ngelihatnya lebih ke situ aja gitu. Tapi memang paling besar, yang paling kelihatan ketimpangannya itu di pendidikan, di kesehatan gitu ya. Stres banget waktu pandemi karena memang fasilitas kesehatan terbatas, habis itu hmm, semua terbatas tuh itu benar-benar kelihatan gitu. hmm, Dan kebetulan saya juga di Teluk Bintuni dan di Fakfak sejauh ini bukan daerah konflik, jadi nggak hmm, nggak nggak ada rasa aman banget gitu di sana. hmm. Oke. Nah, ya, saya jadi keinget Mas Tiva kan di sana 4 tahun ya. Dan mungkin catatan trip reportnya itu atau per periodik harian, pekanan atau bulanan. Kalau trip report itu sebenarnya eh, bikinnya gimana ya trip report ya? Kalau kalau yang saya itu memang saya bikin ceritanya itu per hari mas. Tapi Hmm, ada juga teman-teman yang memang dikumpulin jadi satu per satu ya, minggu ya. gitu. Hmm. Gitu karena memang dari program manajernya nggak ada aturan yang baku. Kalau saya lebih suka Oh, per hari gitu. Jadi biar oke. HRD kalau ini lu kemana aja nih gitu ya ya ini Pak hujan Pak gitu. Eh, ada istilahnya kalau lagi surut tinggi itu meti gitu ya jadi kayak surut kapalnya kandas Pak nggak bisa ngapa-ngapain gitu juga bingung juga ngapain gitu nah biasanya kayak gitu ada fotonya makanya kadang-kadang foto itu gunanya untuk juga justifikasi nih lagi meti gitu. Nah, itu tanggapan dari Mbak Tia. Berarti ketidaknyamanan juga disampaikan juga, Pak. Iya iya ketidaknyamanan ya saya sampaikan kayaknya sih iya sih cerita-cerita. Oke. Dari sekian banyak kan reportnya kan mungkin dibikin harian. Berarti kalau secara kronologis, Mas Tifal tuh juga mungkin punya data dan ingatan ya dari pertama kali mungkin sampai hari terakhir di sana. Ada mas ada cerita-ceritanya. Wah, itu bisa jadi buku sih itu. Di buku sih itu serius. Jadi ya kalau udah Ivan kan
mendokumentasi tiap hari ya, dan itu mungkin belum terjadi gitu. Tapi kalau Mas Iqbal mungkin bisa bikin memoir gitu kan. Iya juga ya. Dan di Indonesia ada beberapa penulis legendaris yang eh, beliau-beliau itu nulisnya memoir gitu kan. Salah satunya kan N. Hadini yang paling terkenal. Nah, Eh, Mendiang N. Hadini itu kalau nulis memoir tuh hampir tiap peristiwa tuh diceritain gitu dalam satu buku. Mungkin bukunya dibikin tematik ya, mungkin cerita bagian-bagian apa gitu. mm, 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 Nah, mm. cerita tentang Papua menurut saya sih emang sangat jarang ya eh, ditemukan gitu sih. Tapi kalaupun Mas Ival ingin menceritakan, ya itu tadi ya, dari kronologis, misalkan dari awal sampai hari terakhir di Papua, di Medium pun gitu kan, itu Hmm, jadi cerita yang sangat menarik sih. ya. Dan saya nggak sabar buat baca sih. Gitu. Karena saya sendiri juga sebenarnya ada rasa takjub ya sama Papua gitu kan ya. Walaupun pengalaman di sana cuma kalau nggak salah sekitar 5 hari lah gitu. Itu tapi benar-benar takjub dan itu di luar bayangan, ya. Di luar imajinasi dengan segala macam keterbatasan informasi. Ya misalnya kayak apa abon ikan gitu ya. Kalau di Hmm. kita kan abon ikan tuh kan ikan-ikan yang memang eh, bukan pilihan gitu ya. Hmm. Atau ada di Lamongan itu atau di daerah Jawa Timur itu ikan yang difile kemudian Hmm. sisa-sisa ikan yang ada di tulang itu mereka presto kemudian Hmm. dihancurkan itu yang jadi abon ikan. Oh Kalau ya, di sana emang emang ikan kakap merah gitu Mas. Ikan premiumnya memang dijadikan abon ikan gitu. iya iya. Iya. Ya itu sebenarnya kesenjangan apa ya kalau obrolan sekarang gitu kan, kesenjangan sosial ya antara antara Jawa dengan wilayah-wilayah Indonesia yang masih bagus gitu alamnya. Papua salah satunya. Dan ketakjuban saya pribadi sama Papua adalah ya itu tadi alamnya ya, alamnya, lautnya, hutannya, Mm-mm. gunungnya juga gitu. Itu benar-benar wah ini nggak ada di Jawa, sama Bener sekali Mas. nggak ada di Jawa. Bahkan menurut saya masyarakatnya juga cukup cukup menarik gitu ya. Terutama Hmm. kayak apa ya ini kalau ngomongin pengalaman gitu kan artinya kan lembaga yang sudah datang ke tempat itu kan bukan saya doang gitu kan. Ada Ya, lembaga-lembaga lain gitu ya. Nah, kadang-kadang juga ada ada jadi apa ya jadi catatan tuh eh, ada yang menjadikan mereka hanya sebagai objek gitu ya, objek dari hmm, hmm, pekerjaan, tapi ada juga yang memang menjadikan sebagai ya apa ya sama-sama nih kita kita ngebangun ya, gitu ya. kan. Jadi kayak eh, kalau cuman mau ngebagi apa kompor 30 atau Hmm, 50 tuh gampang banget Mas. Tapi kalau hmm, bagaimana si kompor itu bisa bermanfaat, bagaimana bisa apa namanya panci presto itu bermanfaat, itu kan yang butuh butuh apa ya? Butuh butuh lebih butuh lah gitu hmm, effortnya hmm. gitu kan. Nah itu juga kadang-kadang ada juga cerita-cerita seperti itu gitu kayak di report-report lembaga-lembaga yang sebelumnya misal gitu bagus gitu tapi kenyataan nggak kepake hal-hal kayak gitu tuh yang di Oh, kita tuh ya itu di Jawa pun mungkin sama juga ya cuman ya hmm, di Papua sayang banget itu bisa ada juga hmm. Itu ada tahap pertanyaan dari Mbak Dian, apakah bakal bikin buku Mas dari itu sama perjalanan di Papua? sampai saat ini sih belum ada kepikiran sih mas saya nggak nyangka juga akan malam ini akan membahas lebih banyak Papua ya karena saya juga dosen Pancasila itu kita kita ngomongin Pancasila tapi memang Papua itu menurut saya memang menarik sih Hmm, apa hmm. nggak semua orang bisa bisa ke sana gitu tapi apakah ada rencana sebenarnya belum pernah ada kepikiran untuk ke sana sih itu kayak buat ngejar ada tulisan aja gitu mas Kalau sekarang di kampus aktivitas nulisnya gimana?
aktivitas nulis di kampus ada sih Mas, bikin buku ya sama Hmm, teman-teman, adalah bikin-bikin buku. Kebetulan juga eh, waktu kuliah itu saya tertarik sama bidang-bidang lingkungan gitu ya. hmm, Terus hmm, kayak sekarang tuh kita ada eh, eh, pembangunan berkelanjutan. Habis itu pembangunan berkelanjutan ternyata bisa juga apa ya, apa ya, kayak nyambung juga sama pendidikan Pancasila. Kita ngomongin inklusi, hmm, hmm, habis itu kita ngomongin kesetaraan gender, kayak gitu-gitu kan itu juga hal yang menarik juga gitu. Jadi hmm, kayak eh, seru lah gitu untuk diceritain juga. hmm. Sebenarnya karena Mas Tifal tuh pernah ke Papua gitu, itu memperkaya perspektif inklusif ya. Oh ya, alhamdulillah. Dan itu mungkin buat teman-teman yang di Jawa gitu, itu jarang sekali gitu. Nah, akhirnya itu kenapa juga saya juga berharap ada banyak tulisan dengan apa topik berkaitan dengan keberagaman ada di media. Karena sebenarnya di media tulisan gitu, saya kok lebih percaya bisa saling mengenal dan saling memahami gitu kan ya. Karena cenderungnya kalau di tulisan itu kan eh, apa? Saya boleh bilang kalau tulisan tuh cenderung dingin ya. Tulisan tuh cenderung dingin karena eh, biasanya ekspresi emosi itu nggak langsung bisa kerasa gitu kan. Ketika orang ingin mengenal sesuatu, akhirnya lebih bisa menangkap dengan emosi yang lebih netral gitu. Makanya literasi itu kenapa buku-buku itu cenderung literasi yang bisa lebih diterima banyak orang. Nah, karena buku biasanya ketika dimulai atau lagi dibaca pertama itu emosinya tuh biasanya cenderung netral dulu. Nggak ada Hmm. ekspektasi ini akan seperti apa gitu. Gitu. Nah, kalau pengalaman itu Mas Tifal di sana jadi buku sebenarnya itu keren banget sih. 4 tahun lah, nggak sebentar tuh gitu. Oke, pertanyaan dari Mbak Nia, kalau nanya sebagai dosen Pancasila, gimana cara ningkatin implementasi nilai-nilai Pancasila di konteks sekarang? Terus turunnya indeks demokrasi kepercayaan pada pemerintah. Ya, boleh dijawab, Mas. Mungkin jawaban ala dosen. Oh ya, apa ya? Balik lagi ya, kalau kita ngomong Pancasila itu bukan mata kuliah yang favorit lah buat kita gitu. Jadi memang waktu itu saya melihatnya sebagai sebuah pekerjaan. Terus gimana caranya? Waktu itu masih, pokoknya waktu itu syaratnya saya mau ngajar, tapi boleh nggak online? Waktu itu memang Hmm, online karena saya harus ngejagain anak kan. Dan memang waktu itu masih online tuh. Belum kayak sekarang harus ke kampus gitu. Jadi bagaimana biar bisa dapat perhatian dari anak-anak ya? Waktu itu saya mencoba untuk tidak textbook gitu ya. Terus kayak saya dari perikanan ke lautan saya ngomongin tentang, lu tahu nggak kalau global warming itu juga mempengaruhi populasi penyu betina karena hmm. semakin, karena penyu itu kan telurnya itu kan dierami oleh alam kan, bukan Ya, oleh ya. oleh si induk penyunya gitu. Kalau makin dia panas ya makin banyak betinanya yang apa namanya menetas gitu. Nah ini kan juga berpengaruh apa juga nyambung sama yang namanya sila-sila keberapa misalnya kayak gitu kan, Hmm, itu bisa dipancing dari anak-anak kayak gitu. Dan menariknya memang waktu itu implementasinya, waktu itu saya punya teori bahwa anak-anak mahasiswa saya itu banyak mengaji politiknya di TikTok. Ternyata enggak juga gitu, ternyata salah juga gitu. Di beberapa kelas itu yang mereka karena waktu itu kan mau pemilu ya 2024 ya, mereka nggak dari TikTok aja gitu. Jadi kayak hal-hal itu yang beneran menarik juga. Makanya waktu itu ngambilnya tentang SDGs, kita ngomongin SDGs, kemudian kayak mereka berani juga ngomong ke
ke kampus untuk apa namanya penambahan tempat-tempat sampah, kemudian minta ada penambahan galon gitu, aku apa minuman galon biar mereka bisa bawa tumbler. Jadi Hmm. lebih lebih banyak ngemancing-mancing mereka di sana, disesuaikan juga sama kurikulum yang ada gitu, lebih 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 ke situ sih yang ngelihatnya. Pernah bahas yang berkaitan sama interaksi inklusif, maksudnya ke anak-anak mahasiswa ya. Contoh mungkin anak-anak belum pernah interaksi sama atau bahkan mungkin nginjain kaki di Papua gitu. Mas Tifal pernah cerita nggak sih kalau di sana punya tradisi keberagaman yang seperti apa? Oh, iya, iya, itu pasti ya, pasti karena itu yang Hmm, saya hmm, punya buat hmm, cerita tentang inklusi gitu. Tapi kan inklusi kan juga juga luas ya. Kita juga iya, ngomongin inklusi tentang agama-agama iya. kepercayaan, misalnya kayak Hmm, gitu hmm, kan. Ini juga bagian dari inklusi juga gitu kan. Bagaimana eh, apa namanya teman-teman yang memang punya kekurangan atau minoritas juga berani untuk menyuarakan gitu. Nah, hal-hal kayak gitu sih yang kita 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 angkat kalau kalau di hmm, kelas. hmm. Nanti sisanya tuh kayak ini kan sesuai sama sila keberapa gitu secara gampangnya Iya. gitu ya tuh. suka suka kayak gitu Nah, tadi atau saya ingat tadi Mas Tifal bahas soal tiga tungku satu batu. Itu hmm, kalau di sana itu itu apakah ritual budaya atau cuma ungkapan atau gimana? itu kayak falsafah teman-teman Hmm. di Papua bahkan mereka punya punya tugunya gitu untuk Oh, ada memperingati itu tubuhnya. ada tugu Oke. di sana jadi memang sebuah falsafah yang mereka akui sejak lama gitu di Apa itu di Papua. itu juga dilakukan secara nyata, maksudnya oh ada tradisi bikin tiga tungku satu batu gitu atau gimana? Kalau saya ngerti di Papua itu kan ada salah satu mungkin cara memasak tradisional itu kan memanaskan batu ya, ya kan? Mungkin Nah, apa dilakukan juga atau gimana? kalau secara teknis sih enggak sih Mas ya. Cuman memang Mhm. secara bermasyarakat itu memang memang ada Oke. gitu dilakukan di sana. Misalnya kayak ada juga masjid yang memang berdampingan sama Mhm. sama gereja. Terus Mhm. Ramadan tuh ya ya sama-sama Natal ya Mhm. bareng-bareng itu memang Saling punya bantu gitu ya. ya Oke. Tuh teman-teman, ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Saya menanggapin tinggal 10 menit ya sampai setengah 10 nanti. Kalau ada yang mau ngopin, mau nanya lagi, silakan. Nah, ngomong-ngomong soal, itu cukup. Siapa itu tadi? Oke, ngomong-ngomong soal tradisi, ya tadi eh, ada falsafah kayak gitu. Nah, kalau Mas Tifal ada ada pernah bersinggungan nggak sih sama tradisi sasi di sana? oh Mungkin ingat oh iya Mas ada sasi, Mas sasi sasi lautnya ada ya. di sana. Hmm. Ceritain dong tentang tradisi sasi itu gimana? Oh ya ya ya, ini menarik juga nih. Jadi sasi itu kan sama juga kalau di luar itu kayak open season close season ya. Jadi Hmm, memang hmm, uh, mereka punya rasanya tuh kayak mereka tuh kayak punya kalender apa ya kalender tangkap kalau hmm. misalnya jadi kayak jadi kapan boleh menangkap, kapan kita boleh memanen gitu ya. Nah, Itu apa hanya untuk laut? enggak di darat juga ada Mas. Oke. Darat ada, di darat ada. Hmm, Sasi itu kan budaya Maluku dan Indonesia Timur ya. hmm, Gitu. hmm, Jadi kayak dari Maluku sampai sampai ke Ambon terus ke Papua itu ada budaya Sasi. Nah, Sasi itu kayak tadi saya bilang di Papua itu kan ada Papua pegunungan, ada Papua hmm, pesisir hmm, gitu ya. Jadi ada juga yang di daerah darat, ada juga yang di daerah laut. Kebetulan saya yang di laut itu ini menarik gitu ya. Kalau di kita di bidang perikanan itu memang ada kalender tanam namanya. Jadi kayak hmm, eh, kalau orang tua kita dulu tuh kayak secara tidak langsung tuh mereka mencatat, oh kalau bulan ini itu ikannya apa yang ada gitu ya. hmm, Kalau bulan hmm, ini ikannya hmm. ada yang apa. Nanti mereka akan menyesuaikan sama alat tangkapnya Mas kalau di perikanan Hmm, gitu. Atau oke. kalau bulan-bulan ini tuh mereka tuh lagi kawin nih, masa kawin. Habis kawin kan
mereka cari tempat yang hangat untuk bertelur, terus bertelur Hmm. terus besar gitu ya. Kalau di Jawa kan seperti itu ya. Ternyata Iya, iya. teman-teman di Papua tuh kayaknya mereka punya pemikiran itu, dan itu ada namanya budaya sasi gitu. Jadi kayak eh, untuk komoditas tertentu di bulan ini tidak boleh ditangkap gitu. Mungkin Hmm. secara sains mungkin misalnya kayak teripang kah atau lobster tuh Hmm. pas lagi mereka bertelur sampai mereka remaja gitu. Nah, Hmm. dilihatnya seperti itu tuh Mas gitu. Saya secara langsung belum pernah lihat karena Sasi itu memang lebih ke adat Mas ya. Jadi kayak Iya. ketika kapan Sasi ditutup, kapan Sasi dibuka tuh ada prosesi adatnya gitu. Kalau setelah Hmm. di antara itu ya biasa aja gitu. Kita nggak kita nggak ada prosesinya gitu, dan itu menarik sekali gitu. Jadi kayak Hmm. mungkin secara ekonomi kalau sasi itu dilaksanakan jadi kayak apa eh, ukuran dari lobsternya memang jadi optimal gitu ya, Iya, nanti iya, lebih iya. lestari, harganya lebih bagus juga kalau dilihat dari situ ya. Tapi kalau dilihat dari adat kan bagaimana mereka juga apa ya kayak patuh sama Iya. apa sama budaya yang ada kalau Jadi saya sakral gitu ya. dari sakral. Hmm. Oke. Tapi itu di Bintuni atau di Fakfak itu Mas Tifal nggak pernah nyaksikan Nah, yang di Fak-Fak pun ada di satu satu wilayah. wilayah. Saya lupa nama wilayahnya. Hmm. Itu itu memang di teman-teman pengepul udang tuh terkenal. Hmm. Udang paling bagus tuh di daerah situ. Saya ke sana ternyata memang mereka apa namanya mengimplementasikan SASI itu. Jadi SASI itu nggak di semua tempat juga, Mas. Hmm. Gitu. Oke. Jadi ada ruang khusus yang bakal disaksikan gitu ya. Mungkin secara adatnya mereka lebih lebih kuat Hmm, gitu. hmm, hmm. Karena memang kalau ngomongin adat ini di Fak-Fak sendiri pun banyak juga kerajaan-kerajaan kecil, Mas. Kerajaan-kerajaan Papua itu ada Oh, gitu. oke. Di Arguni itu ada Raja Arguninya gitu. Hmm, hmm. Jadi ada satu pulau namanya Pulau Arguni. Di sana ada raja raja lokalnya Raja Arguni. Nah, ini memang jadi sebuah dilematis ya gitu ya. Mana yang mau diikuti eh, apa Hukum ada mana yang mau ya diikuti? kemana yang diikuti karena di kita yang bertahan kan cuma di Jogja doang ya kalau Ya, ya, benar, benar. Oke, teman-teman, Anda lagi? Kita tinggal 5 menit terakhir. Kalau mau bertanya, silakan kaitan sama pengalamannya Mas Tifal. Mas Tifal ada yang mau nanya ke saya? Eh, ya kan gitu Mas ya, ini kita ngomongin medium ya, saya kan Hmm, juga baru gitu ya, jadi kayak dulu itu waktu bikin medium pertama kali emang asal-asalan aja, habis itu hmm, kita rapikan emailnya, kita rapikan itu segala macam, terus kena revoke, terus sekarang saya pakai nama Tipang gitu ya. Terus kalau menurut Mas nih ya, apakah wah, menarik juga ya diskusinya, jadi kayak bisa jadi branding juga gitu hmm, kan hmm. ke sayanya, apakah memang dirapiin lagi kah? Tapi takut saya dikhawatiran kena revoke lagi nih, kayak nyesel juga kan. Ya walaupun sampai Eh, saya eh, apa ya yang itu tuh dari bulan Januari, sekarang sih belum balik balik modal gitu ya. Tapi kayak seru aja gitu Mas, kayak wah ada hmm, 0,0 berapa dolar gitu. Jadi hmm. seru aja gitu. Nah ini menurut Mas Bagus gimana? Soalnya pernah Mas Bagus bilang kayak nulis dulu aja Mas, nggak usah di monetize gitu. Saya inget banget tuh Mas Bagus pernah Ya, bilang ya. kayak gitu tuh. Sebenarnya sih revoke atau tidak itu nggak berdasarkan usia akunnya ya. Ini sejujurnya soal cuman mungkin pembedanya adalah ketika eh, akunnya udah cukup lama lalu mungkin kena masalah gitu. Hmm. Nah, antara yang masih baru dengan yang sudah lama, mungkin yang sudah lama oleh medium bisa lebih dipertimbangkan gitu ya. Hmm. Nah, pertanyaannya kan biasanya kecenderungannya orang itu ketika dapat masalah di platform itu kan mutung gitu ya. Waduh, saya kena banned gitu kan. Hmm. Nggak melanjutkan lagi gitu. Padahal ya bisa jadi peluangnya masih ada gitu kan untuk kontak ke platform misalkan atau menjelaskan situasinya dan segala macam. Nah, yang paling umum dilakukan sama platform adalah memang
menilai sebuah akun ya, eh, atau istilahnya buat rapor lah gitu kan. Hmm. Oh, akun ini spamming, oh akun ini interaksinya nggak normal gitu kan, gitu. Nah itu yang kita perlu waspadai, gitu kan. Kadang eh, kita nggak ngerasa kalau kita ternyata melakukan spam atau ada hal-hal yang nggak sesuai. Dan seringkali sih seperti itu ya. Jadi kita nggak nyadar lalu uh, gunanya kena pelanggaran. Tapi pun itu juga seringkali platform melakukan false positif gitu kan. Jadi kayak ada patroli gitu kan, botnya atau robotnya tiba-tiba nggak sengaja gitu kan kena masalah gitu atau dilabeli tertentu gitu. Nah, otomatis memang sebenarnya dalam tanda kutip platform tuh biasanya ini nggak cuma medium sebenarnya. Nah, platform itu juga menunggu kita untuk mempertahankan diri gitu kan. Kita Hmm. juga ngajukan bisa ngejelasin kan. Kayak kemarin ceritanya udah Ivan, oh iya udah Ivan malam ini izin nggak hadir gitu kan karena ada agenda lain. Eh, akunnya Narabasa gitu kan kena Ya. retas, terus kemudian bisa dipulihkan lagi dengan bercerita dengan menjelaskan kronologinya seperti apa. Sebenarnya platform itu sebenarnya terbuka dengan pengguna-pengguna yang eh, genuine ya, berusaha genuine dan nggak mengakali sistem seperti itu. Nah, saya sendiri pun pernah gitu, eh, akunnya bahkan kena ban. Waktu itu eh, nggak tahu alasannya apa, lalu akun pribadi saya yang saya pakai sampai detik ini itu kena banned. Hmm. Nah, kena ban, saya sempat nulis kok di ban, tulisannya itu nggak kelihatan, profilnya udah hilang gitu aja. Nah, untuk membuktikan kalau saya serius sama akun itu gitu kan, akhirnya saya kirim surat lah, email kan ke Medium menjelaskan kalau begini gini gini. Nah, medium biasanya kalau urusan false positif, mereka emang agak apa ya, ngeles lah istilahnya. Hmm. Kan ya. Mereka nggak bilang kalau itu false positif, tapi oh kami rasanya memang nggak ada masalah dengan akunnya, gitu kan. Kami kembalikan akunnya seperti Hmm. semula kayak gitu. Itu emang eh, kita kalau sama platform sebenarnya kalau ngerasa beneran mau mempertahankan sebenarnya bisa diperjuangkan. Itu. Dan kalau bikin baru, hmm, malah sebenarnya beresiko untuk memvalidasi kecurigaan platform. Platform biasanya, oh ini udah di banned, kemudian dia bikin lagi dengan IP Hmm. yang sama. Tapi kalau udah apa namanya istilahnya, udah terjadi atau udah keduluan bikin baru gitu, memang lebih baik perbaiki raportnya gitu kan. Bangun reputasi kalau emang beneran aktif lalu beneran nggak spamming kayak gitu. Nah, itu kenapa tadi juga saya coba dorong nih Mas Ival kan punya pengalaman yang menarik ya di Papua gitu kan. Dan 4 tahun tuh 1.000 hari lebih gitu ya. Mungkin kalau tadi reportnya gede by day gitu kan. Dengan gaya bercerita memoir itu bisa jadi cerita yang sangat banyak gitu. Itu sih. Itu pun kalau festival mau ya. Gitu. Karena itu bisa jadi stok cerita yang berlimpah gitu. Itu. Itu dari edisi Papuanya saja. Belum ceritanya Mas Ival mungkin zaman kecil, berpindah-pindah tempat tinggal dan segala macam. Itu banyak cerita Mas. Gitu. Ya. Itu sih kalau dari saya. Jadi kalau soal MPP ya, kalau soal MPP saranku sih eh, akunnya dipanasin dulu Hmm. gitu mas. Ya kan, akunnya dipanasin dulu. Ya seenggaknya sih 1 semester gitu menurutku ya. Gitu. Oke. Karena kalau kok pertimbanganku adalah gini, 6 bulan itu
satu pekan nulis satu ya. Satu pekan nulis satu berarti 4 kali 6 lah seenggaknya 24 tulisan. Nah, ketika udah nyampe lebih dari itu, ya sebenarnya platform bisa punya kehati-hatian lah menurutku gitu. Karena udah jelas nih akunnya udah farming kayak gitu sih. Ada jumlah gitu, ada jumlah. Jadi nggak semata-mata ngejar royalti dari Medium, Iya, ya. ya kan? Karena Medium juga belakangan emang sensitif ya sama akun-akun yang semata ingin cari royalti gitu. Oh. Oke. Teman-teman, ada lagi yang mau bertanya, mau nanggepi? Kalau nggak ada, eh, mungkin bisa saya akhiri ya malam ini sama Mas Tifal. Terima kasih banyak untuk waktunya, udah meluangkan waktu. Sama-sama. Mohon maaf juga udah mengganggu waktunya dengan kecil-kecil gitu ya. Jadi saya sih berharap festival makin banyak bercerita karena ceritanya di Papua tuh buat saya eh, apa ya ada juga rasa nostalgic gitu ya. Karena saya juga ada keimpian buat ke sana lagi gitu kan, tapi belum kewujud gitu. Salah satunya adalah mungkin pintunya di Raja Ampat gitu. Mm-mm. Dan itu mungkin impian banyak orang di Indonesia Iya, gitu ya. Jadi baca cerita itu seru lah. Gitu. Ya, makasih banyak buat festival. sama-sama. Sampai jumpa lain waktu. Ya, kalau mau mampir-mampir atau ngobrol juga di kumpul KBM berikut-berikutnya silakan. Iya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir ya. Mbak Nia, Mbak Dian, Mbak Putri, Sela, dan kawan-kawan. Sampai jumpa di pekan depan. Pekan depan cukup istimewa ya narsumnya. Jadi tamunya pekan depan itu beliau pendiri apa The Malay Archipelago publikasi ya, publikasi di Medium. Beliau itu jurnalis untuk Mongabay, kontributor di banyak website atau media internasional dalam bahasa Inggris. Beliaunya orang Sumatera Utara kalau nggak salah. Namanya Mbak Dina Okmianingsih gitu. Jadi kita bakal banyak ngobrol tentang ya memang sudut pandangnya jurnalis ya, tapi nanti kita bisa belajar banyak dari pengalaman beliau sebagai jurnalis perempuan gitu. Jadi kalau mau nyimak, mau ngobrol, mau nanya, konsultasi, nggak cuma tentang kepenulisan, tapi juga karirnya beliau itu seperti apa, minggu depan bisa datang. Kira-kira itu. Terima kasih buat hari ini. Selamat beraktivitas lagi teman-teman. Selamat beristirahat. Besok Senin. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam, makasih terima semuanya. kasih semuanya.